Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rial Rudianta. Nama saya Rizky Ahmad Fauzi. Nama saya Muhammad Rizal Ali. Nama saya Ardianta Pratana. Kami akan menyampaikan presentasi nenek moyang. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia itu ada 4. Yang pertama Proto Melayu, yang kedua Detro Melayu, yang ketiga Melansoid, dan yang keempat Negrito. Oke, mulai saja. Pertama yaitu Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian timur selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit putih, kuning, coklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan Yunan, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Pulau Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan lain-lain. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru yaitu Detro Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pendalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli kehidupan di dalam hutan-hutan, menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari. Para ras Proto Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menuju rute perpindahan mereka dari kepulauan Indonesia. Sementara suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Broma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Karan di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. Oke, yang kedua adalah Deutro Melayu. Deutro Melayu merupakan ras yang datang dari Indonesia bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Bongson. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Bongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada rasa Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian pergerakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat mereka yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapal persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membakar hutan terlebih dahulu. Ras Deutro Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Peradaban ras Deutro Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Deutro Melayu ada yang mencapai ke Kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang hingga sampai Madagaskar. Kedatangan ras Deutro Melayu di Kepulauan Indonesia semakin lama semakin banyak. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya Proto dan Deutro Melayu membuat
dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Proto Melayu. Melanesioid. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia ini adalah ras Melanesioid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesioid di Papua berawal saat zaman es terakhir, yaitu 70.000 Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itu muncullah pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanesioid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Asal mula Melanesia yaitu Proto-Melanesia. Dan yang keempat adalah Negrito dan Wedip. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedip. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia atau Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum bisa diketahui dengan pasti. Oke, tadi sudah dijelaskan sama teman-teman saya nenek moyang, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang kesimpulan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Pengetahuan tentang kehidupan manusia praaksara menyediakan jawaban tentang asal-usul manusia dan kemanusiaan, serta keberadaan manusia di dunia dalam mencapai impiannya dan rintang-rintangannya yang dihadapinya. Sebagai sebuah bangsa, pembelajaran mengenai kehidupan manusia praaksara hendaknya menggugah kita untuk memperbaharui pertanyaan klasik seperti dari manakah kita berasal dan bagaimana evolusi perjalanan hidup manusia di masa lalu hingga mencapai suatu tahap secara sejarah ke tahap berikutnya. Semakin sadar kita tentang asal-usul dan evolusi yang dijalani nenek moyang di masa lampau, hendaknya semakin ingat pula kita tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang peserta didik yang akan membangun bangsa ini. Nenek moyang orang Indonesia di masa lampau telah menjalani sejarah yang amat panjang dan berat dengan segala tantangan zaman yang dihadapi pada masanya. Mereka telah mengalami evolusi atau transformasi sedemikian rupa, yaitu nomaden kehidupan menetap, dari mengumpulkan makanan dan berburu menjadi penghasilan bahan makan, dan ketergantungan total pada alam dan teknologi dalam bentuk manual kepada upaya menciptakan alat yang kian lama kian canggih, dan dari hidup berkelompok berdasarkan sistem kepemimpinan primus interpres dan susunan masyarakat yang lebih teratur. Semua itu berlangsung dengan cara yang tak mudah dan memakan waktu yang lama, bahkan ribuan tahun. Sekian kesimpulan dari saya, dan saya izin pamit beserta teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.